Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang perasaan dia untukmu. Jadi, kalau kamu nanya siapanya adalah orang-orang yang kamu pikirin saat ini atau yang sedang berhubungan sama kamu. Mau itu gebetan, mau itu crush kamu, mau itu pasangan kamu atau orang yang lagi dekat, siapapun itu ya yang kamu pikirin, kita bakalan kulik tentang perasaannya dia. Ini adalah Pick a Card Reading dimana aku meminta kamu untuk memilih dengan intuisi agar kamu mendapatkan pesan yang sesuai sama dirimu. Jadi latih intuisi kamu untuk memilih. Salah satu caranya adalah dengan berdiskusi atau berdialog sama diri sendiri. Jadi kayak nanya ke diri sendiri, mana ya pilihan yang paling tepat untuk diriku. Kamu bisa sambil memejamkan mata. Jadi nanti saat membuka mata ada satu pilihan yang mungkin akan lebih bersinar dari pilihan yang lain. Jadi untuk pilihan pertama ada Irish, Iris ini bunganya ungu. Untuk pilihan kedua ada Snapdragon. Snapdragon ini warnanya merah. Untuk pilihan kedua ada Daffodil. Bunganya warnanya kuning. Jadi, pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih dengan lebih lama lagi. Untuk disclaimer lainnya, aku tulis aja di bawah, kamu tinggal cek. Aku meminta kebijakan dalam memproses apa yang aku sampaikan, karena kadang-kadang ada metafora-metafora yang aku sampaikan. Jadi, harus ditelaah baik-baik, dipahamin, disesuaikan sama knowledge, pengetahuan, dan disesuaikan sama realitamu. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti ada pesanan untuk kamu. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi, aku sudah meditasikan kartu tarotnya dan oracle cardnya. Jadi kita tinggal lihat aja. Ini adalah perasaan orang yang saat ini sedang berdealing sama dirimu atau sedang kamu pikirkan. Jadi kita langsung lihat aja. Oke. Ada The World, ada The Nine of Wands, ada The Death. Kalau yang aku lihat, dia ada di posisi yang sedang bertransformasi. Jadi kalau aku lihat gini, kalau ngomong soal perasaan, dia menemukan ada kecocokan di diri kamu. Jadi dia menemukan ada sebuah kenyamanan. Dan yang aku lihat di sini tuh ada rasa-rasa yang seperti kayak, oke, ini adalah seseorang yang bisa bersamaku, support aku gitu. Jadi dia ngerasa di support. Yang aku lihat di sini ada ketakutan, tapi ketakutannya bisa karena dari transisi dia sedang melakukan perubahan. Jadi perubahan itu dari masa lalunya dia atau experience yang dia punya, pengalaman hidup yang dia punya terutama soal percintaan, ngebuat dia itu kayak building a wall. Jadi agak takut soal percintaan. Aku bakalan buka dulu semuanya. Ada The Wedding, ada Pay Attention to the Red Flags, ada Time, ada Passion. Kalau yang aku lihat di sini gini, dia adalah seseorang yang secara mental atau secara emotion, keinginan, dia itu pengen memiliki hubungan yang berkomitmen. Karena dari The Wedding sendiri ini bisa nunjukkan kalau secara usia memang sudah matang ya gitu, atau secara mental udah matang untuk memiliki pasangan yang berkomitmen. But kalau yang aku lihat di sini ada sebuah trauma di masa lalunya dia, mungkin dari parentsnya dia atau dari orang tuanya dia yang akhirnya ngebuat dia itu punya complicated relationship sama percintaannya dia. Jadi hubungan-hubungan percintaannya bisa dipengaruhi sama hubungan dia sama orang tua gitu, atau contoh-contoh yang dia dapat dari orang tua. Karena di sini pay attention to the red flag, the sign are cautioning you. Sebenarnya ada tanda-tanda nih red flagnya. Jadi kalau ngomongin soal saran gini, jangan denying saran aku. Jadi kalau misalnya memang kamu udah ngelihat ada something off, ada sesuatu yang mungkin janggal gitu, jadi kamu harus perhatikan dulu. Cuman jangan dipaksain, karena kalau ini hubungan yang dipaksakan jatuhnya jadi toxic relationship. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang, ini ada isu-isu dari masalahnya dia yang akhirnya ngebentuk dia jadi orang yang sekarang. Agak mungkin tertutup atau agak punya complicated atau mixed feeling tentang komitmen gitu. Jadi ada commitment issues.
Walaupun keinginan untuk having commitment ada, tapi ada isu-isu di situ dari fasenya dia di masa lalu. Karena di sini ada death, kamu berhubungan sama seseorang yang mungkin nggak akan banyak gamblang soal masa lalunya dia, soal ketakutannya dia, soal perasaan-perasaannya dia. Karena you never know, kalau berhubungan sama orang dengan energi yang seperti ini, kamu gak akan pernah tahu nih keinginannya dia, pikirannya dia seperti apa. Full of surprise juga orangnya. Cuman kalau aku lihat di sini, kalau ngomong soal perasaan, di sini ada tumbuh soal kenyamanan. Dan dibarengin sama ketakutan. Karena ada orang yang kalau udah ngerasa nyaman dan ngelihat potensi buat komitmen di dalam satu hubungan, takut duluan gitu. Jadi ini orang-orang yang agak takut soal komitmen. So aku bakalan lihat di sini ada the Ten of Wands, ada the Nine of Wands lagi. Lalu di sini ada the Ten of Pentacles, sama ada the Page of Swords. Dia tuh masih, kalau ngomongin soal perasaan ya, tanggung jawabnya besar gitu. Dia memahami tanggung jawabnya dia besar. Kalau ngomongin soal komitmen, jadi kalau misalnya dia berkomitmen nih sama kamu gitu, contohnya dia pengen sama kamu, dia berkomitmen sama kamu, dia tahu ini tuh kamu dia membawa beban ke dalam hidup kamu. Dia tuh menyadari itu. Bebannya mungkin ekspektasi keluarganya dia gitu, untuk hal-hal di luar dari kendalinya dia. Yang aku lihat di sini juga dia pun membawa beban soal ekspektasi keluarga di percintaan. Makanya isu-isu soal percintaan soal isu-isu soal percintaan itu datangnya itu bukan dari dirinya, dari personal isunya dia, tapi lebih seperti isu-isu yang datangnya dari luar gitu, yang memang mempengaruhi dia, cara orang tua mendidik gitu, hubungan orang tuanya, ekspektasi keluarganya gitu. Jadi kalau ngomongin soal perasaan, cukup dibilang ada kenyamanan, tapi bareng nih sama rasa takut. Yang aku lihat di sini, ini orang di fase penyembuhan sebenarnya. Kalau di fase penyembuhan kita nggak bisa nyuruh dia ngapa-ngapain sih. Jadi nggak kita, contoh misalnya dia lagi flu gitu, ayo dong sembuh kan, kita nggak bisa forcing itu, kita nggak bisa maksa gitu. Kalau orang lain harus sembuh saat kita siap gitu, nggak bisa kayak gitu. Dia butuh proses, dan dalam proses tersebut pun aku tidak menyarankan kamu untuk menunggu gitu sesuatu yang tidak pasti. Jadi ya fokus sama kehidupan kamu sendiri. Dan yang tadi aku bilang, lihat the sign, lihat tanda-tandanya. Dan di sini kalau aku lihat saling support itu nggak masalah ya, karena kalau yang aku lihat dari energi the world sendiri, kalian itu saat bersatu bisa punya dunia kalian sendiri masing-masing. Tapi tadi syaratnya adalah sembuh dulu gitu dari masalah-masalah lalu. Dan di sini kalau yang aku lihat, dia bukan di kapasitasnya untuk memikul tambahan beban. Komitmen itu bagi dia beban. Jadi dia belum mampu untuk menampung atau memikul si beban tersebut. Dan yang aku lihat di sini, especially kalau misalnya kamu berharap untuk having komitmen ya, atau mempunyai hubungan yang ke arah komitmen, sebenarnya dari segi mental atau dari segi usia mungkin dia pengen gitu untuk menikah, tapi dari segi kemampuan, kalau aku lihat ini belum mampu untuk memikul beban lebih gitu, terutama karena ada ditambahin sama beban keluarga gitu. Jadi di sini ada iris, rainbow, and message. When it's rain, look for rainbows. When it's dark, look for the star. Jadi kalau aku lihat dari sisi baiknya orang ini. Jadi pelajarannya diserap dari sisi baik orang ini. Aku bakalan lihat dari oracle card tambahan. Message for this group. Kenalin dulu orang ini lebih dalam lagi. Jadi kalau misalnya sudah ada saling ngobrol tentang ketakutan masing-masing, it means ya udah ada pintu yang terbuka di situ. Looking at your photos, missing you, nostalgia, makes new memories. Kalau yang aku lihat di sini ada rasa rindu juga dari dirinya atau dari dirimu. Cuman kalau looking at your photos, itu artinya kayak dia selalu memperhatikan foto-fotomu. Yin yang, Zan, balance, union, duality, coupling, complement each other. Jadi ada keburukan dan kebaikan kalian masing-masing, dan itu dua hal tersebut complement each other, cocok untuk satu sama lain. Contohnya misalnya kamu punya kekurangan kamu bisa ditutup sama kelebihannya dia, dan sebaliknya juga seperti itu. Kalian berdua bisa saling belajar satu sama lain.
ini ada energi push and pull. Ada energi yang dimana kadang-kadang ketarik, kadang-kadang nge-push kamu gitu. Jadi kalau yang aku lihat di sini, pelajarin dari sisinya kalian berdua masing-masing, sisi buruk dan baiknya, kamu cari celah di situ gitu. Karena kalau yang aku lihat ini bagikan puzzle yang kayak sebenarnya match gitu, ada kesamaan dan kecocokan, tapi balik lagi ini harus ada dua pihak yang memang mau berusaha di situ. Dan kuncinya adalah untuk bisa menghadapi ketakutan. Jadi bareng-bareng, kamu punya ketakutan apa, dia punya ketakutan apa, menghadapi sama-sama gitu. So, aku bakalan lihat lagi dari Lenormand. For this group message about their love life. Kamu dealing sama sosok orang yang agak sulit untuk mungkin mengekspresikan apa yang dirasa pakai kata-kata ya. Jadi kamu bisa ngobrol lewat text message atau misalnya meluangkan atau meluapkan perasaan kamu lewat tulisan gitu. Itu sesuatu yang mungkin dia bisa baca dan pahamin. Tapi balik lagi, komunikasi tuh gak hanya tulisan aja, dibarengin juga plus sama ngobrolnya. Tapi kalau misalnya aku lihat di sini ada the letter, ini ada kabar baik dalam waktu dekat, dan ini ada pertanda-pertanda semesta yang juga baik. Tapi yang tadi aku bilang, jika memang ada sebuah ketakutan, ada sebuah kebingungan lah gitu, itu yang harus diselesaikan dulu masing-masing. Jadi saat kamu bersama-sama dia, kamu nggak bingung soal diri kamu sendiri, dan dia pun nggak bingung sama dirinya sendiri. Jadi harus benar-benar clear, tahu tentang diri sendiri. And then di sini aku bakal lihat the outcome of the situation. Untuk kalian yang mau tahu lebih lanjut, bisa book reading, jadi nggak kecampur-campur energinya, khusus untuk kamu dan dia. Aku bakalan buat quick reading soalnya ini. Kita lihat the outcome of the situation. Ada Ace of Swords yang tadi aku bilang ini kayak validasi, nanti ada obrolan atau misal ada komunikasi yang cukup mungkin intens, jadi saling mengutarakan satu sama lain lah gitu, kayak kamu ngomong, dia ngomong. Yang aku lihat dari Ace of Swords sendiri ada understanding, nanti ada sebuah kejelasan dan ada sebuah pemahaman, dan kalian pun yang tadi aku bilang saling bisa membantu dan support satu sama lain ke depannya. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share sana next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua, jadi aku sudah meditasikan kartu tarotnya. Jadi ini ada kartu tarot dan ada oracle card. Kita langsung lihat perasaannya dia kepadamu. The King of Swords. Kamu tuh dealing sama orang yang very logic person. Jadi kalau ngomongin soal perasaan, orang yang mengutamakan logika, kadang-kadang tuh mengkalkulasi semua. Jadi memperhitungkan semuanya gitu. Jadi kalau ngomong soal perasaan ya dia mungkin agak sedikit hitung-hitungan ya gitu. Jadi tapi gini, karena ada the Tower moment. Jadi kalau ngomongin soal perasaan, logikanya tuh ditantang akhirnya sama kejadian-kejadian yang dia rasakan gitu. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin akan merubah perspektifnya dia, dan yang tadinya mungkin dia perhitungan soal perasaan, nah ini jadi bertentangan gitu, jadi tantangan untuk dia. Karena dari energi Tower sendiri ini ada sesuatu yang mengejutkan yang mungkin tidak akan sesuai sama perhitungannya dia dan logikanya dia, which is ngomong soal perasaan. Jadi karena di sini aku lihat memang sangat menimbang-nimbang ya. Jadi keadaan dia saat ini memang lagi banyak pertimbangan gitu. Ini tuh tipe orang yang kayak selalu ngikutin logika, tapi dia juga sayang untuk melepasin sesuatu gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini perasaannya sedang berkecamuk antara hati sama logika. Jadi lagi berantem. Jadi aku buka dulu semuanya. Ini ada romantic feeling.
Your feelings are real and worth exploring. Dan perasaan kamu cukup tulus ke dia di sini dari energi honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Aku sudah mulai melihat ya kenapa dia selalu perhitungan atau selalu menimbang-nimbang dan tidak ada kejelasan soal perasaannya, karena dari environment-nya dia atau dari lingkungan sekitarnya dia itu punya ekspektasi, dan lingkungan sekitarnya itu ekspektasinya tidak sesuai sama dirimu. Let's say gini, ibaratkan keluarganya dia dan lingkungannya dia berekspektasi kalau dia itu sama sosok orang yang bentuknya segitiga, contoh ya. Tapi ternyata kamu tuh datang bentuk kamu kotak gitu, tidak sesuai sama moldnya dia atau tidak sesuai sama cetakannya dia. Jadi ada sebuah perbedaan mungkin dari culture atau dari latar belakang atau bahkan dari ekspektasi keluarga atau dari ekspektasi lingkungannya dia, teman-temannya dia yang tidak sesuai sama diri kamu. Dan nah, yang tadi aku bilang, dia orangnya pakai rasional banget, pakai pikiran banget, dan pakai otak banget, jadi pakai logika banget. Jadi selama ini yang dia tahu adalah caranya untuk memiliki hubungan sama orang yang mungkin sejalan sama ekspektasi lingkungannya dia. Sementara akhirnya kamu datang tidak sesuai sama ekspektasi lingkungannya dia, dan itu mengguncang gitu. Jadi ini cukup jelas di situ ya. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is a deep like the ocean. Jadi perasaannya dia itu sebenarnya dalam. Kalau misalnya yang aku lihat, karena the romantic feeling, your feelings are real and worth exploring, yang dia rasakan sama kamu juga cukup sama nih gitu sebenarnya. Give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. Jadi saran aku adalah untuk bersyukur sama semesta dan bersyukur sama blessing yang kamu dapatkan karena kehadiran orang ini. Dan kalau aku lihat di sini, kalian berdua itu deserving atau berhak untuk mendapatkan cinta satu sama lain. Ada the Ten of Cups, ada the Three of Cups, ada the Six of Swords. Pengorbanannya cukup besar ya. Ini kalau aku lihat gini, dia juga mikir-mikir. Pengorbanannya cukup besar. Kalau dia sama kamu, dia harus meninggalkan lingkungannya dia atau orang-orang sekitarnya dia. Di sini soalnya disarankan dari energi the honeymoon, kalau kamu memang mau enjoying satu sama lain atau misalnya kayak menikmati kehadiran satu sama lain atau bersama, itu emang agak mesti ngejauh sejenak gitu dari lingkungan sekitar. But kalau aku lihat itu pertimbangannya dia sih. Jadi kayak gini deh. Ini ada beberapa dari kalian itu yang berhubungan sama orang yang keluarganya tidak menyetujui gitu hubungan seperti ini kamu sama dia dan dia. Contoh doang ya. Tapi dia juga mikir, kalau aku sama kamu, aku harus mengorbankan hubungan aku sama keluarga gitu. Jadi ada sebuah pengorbanan yang cukup besar yang dia lakukan kalau misalnya mau sama kamu. Itu yang dia pikir-pikir, pengorbanan ini worth it atau tidak ya gitu. Tapi kalau feelingnya cukup dalam, perasaannya cukup dalam, yang tadi aku bilang mungkin dia terbiasa pakai logika, tiba-tiba merasakan perasaan seperti ini nih cukup mengguncang dirinya gitu. Cukup membuat dirinya tuh bingung, terkejut, terkaget-kaget. Tapi kalau ngomongin soal perasaan, it's like a deep like the ocean. Perasaannya cukup dalam kayak lautan. Dari energi the Page of Cups sendiri, dia tuh mau ngasih sesuatu ke kamu, membuktikan tanda cintanya. Tapi balik lagi, ekspektasi keluarga. Nah, keluarga ini bisa dari pihak kamu atau pihak dia ya. Jadi third party in this situation. Yang namanya third party itu bukan selingkuhan aja, tapi third party atau pihak di luar dari hubungan kamu sama dia itu bisa dari lingkungan sekitar, keluarga gitu. Ini ada Snapdragon. Graciousness, benevolence, no act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Jadi ini disarankan untuk memberikan ketulusan. If you love this person, kalau kamu care sama orang ini, udah tunjukin aja care-nya tanpa pamrih ya. Karena kalau dari act of kindness, mau itu hal sepele atau sedikit pun pasti ada dampak yang cukup besar gitu. Aku bakalan lihat dari oracle card yang lain. Mungkin ada sebuah misunderstanding atau ada salah paham kamu sama dia, tapi salah paham ini sesuatu yang bisa dibenahi gitu. Jadi ada sesuatu yang rusak bisa diperbaiki. Nah, kalian punya kesempatan untuk memperbaiki itu.
Ada wedding rings, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Jadi mungkin ada sebuah perjanjian nanti setelah kamu ngobrolin sama dia, setelah kamu mau memperbaiki hubungan sama dia, ini obrolan yang mengarah ke sebuah komitmen. Healthy choices, making healthy choices in love and in life, self-love, self-care, being happier. Jadi ini diminta untuk kamu lebih happy lagi sama keputusan-keputusan hidup kamu, lebih bahagia lagi sama hidup kamu. Dan yang aku lihat di sini ada self-love yang harus kamu utamakan, mencintai diri sendiri, dan pilihlah jalan yang sehat. Ngelakuin hal-hal yang sehat-sehat. Pilihan untuk apa yang kamu konsumsi, apa yang kamu pikirkan, pilihlah sesuatu yang sehat. Jadi gini, hal-hal sepele, contoh misalnya kayak dia balas chat lama, itu bukan sesuatu hal yang harus diberantemin. Jadi kamu harus milah-milah prioritas. Mana hal yang memang harus kamu concern, yang kamu mungkin harus pahamin atau harus waspada, sama hal yang sebenarnya bukan masalah tapi dimasalah-masalahin. Hal yang sepele yang dijadikan masalah itu adalah tindakan-tindakan toksik yang akan leading, yang akan mengarahkan hubungan jadi hubungan yang berantakan dan hubungan yang toksik. Jadi pilihlah perilaku-perilaku yang sehat, act of kindness, lebih pakai empati lagi. So aku bakalan lihat ke Lenormand-nya. Ini message for you. Ada the broken glasses. Kalau yang aku lihat di sini ada sebuah karma-karma buruk yang akan diselesaikan. Nah, kalau misalnya kita dikasih kesempatan sama semesta untuk memulai segala sesuatu yang baru, bagaikan dikasih kertas putih, alangkah baiknya kertas itu nggak dicoret-coret lagi. Di sini ada the clover, nanti bakalan banyak tanda dari semesta untuk mengarahkan ke keberuntungan di percintaan. Untuk kamu lebih tahu lebih dalam lagi secara personal, bisa book personal reading, karena kalau personal reading itu pakai energi kamu sendiri, nggak kecampur-campur di sini. Aku langsung mulai ke outcome ya. Kita ke outcome-nya. The Ace of Pentacle, growth. Ini kalau aku lihat hubungan akan tumbuh menjadi hubungan yang pasti. Ada kesempatan untuk hubungan yang pasti nantinya, hubungan yang solid. Dari energi the Four of Pentacle pun kalian mampu untuk punya porsian masing-masing, dan ini hubungan yang stabil, cukup stabil. Dan kalau yang aku lihat di sini effortnya akan kelihatan jelas. So just a reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo my love, ini yang pilih pilihan ketiga. Jadi aku sudah meditasikan sebelumnya. Kartu-kartunya di sini ada oracle card dan tarot card. Kita langsung lihat aja perasaannya dia. This is going to be quick reading, okay? Di sini ada the Three of Wands, ada the Strength, ada the Five of Wands. Oke. Ini orang-orang yang mungkin kalau sama dia itu suka berantem ya. Suka ada salah paham. Atau kalian energinya sama-sama kuat. Kadang-kadang juga sama-sama keras kepala. Aku yang bener gitu. Tapi sebenarnya kalau aku lihat rasa sayangnya ada banget gitu di sini. Kalau ngomong soal perasaan, dari energi The Strength sendiri ada keinginan untuk melindungi dirimu. Jadi orang yang punya perasaan ingin melindungi itu kan dasarnya dari care ya, dari rasa sayang. Gak mungkin kalau misalnya dia nggak sayang pengen ngelindungin gitu. Jadi ada perasaan seperti itu. Nyamannya cukup luar biasa. Cuman kalau aku lihat ini dibarengin sama fokusnya dia untuk meniti karir. Jadi mungkin tidak diprioritaskan kamunya, karena prioritasnya dia cukup ke arah karir atau ke arah finansial. Jadi ini orang yang lagi meniti kehidupan, kayak nanjak kehidupan atau menaikkan level kehidupan. Nah, di sini kalau aku lihat untuk beberapa dari kalian, aku ngeliat banget ada berantemnya itu masalah nggak diperhatiin, kurang perhatian. Sebenarnya yang tadi aku bilang, kalau kamu demanding atau memaksakan untuk diperhatikan banget, well, kamu masih sama orang yang very successful, tidak mikiran soal uang karena uangnya banyak gitu. Karena kalau aku lihat di sini dia lagi di fase yang memang lagi meniti kehidupannya dia gitu. Prioritasnya dia memang lagi ke karir atau lagi naikin level kehidupan. Jadi kalau you ask for commitment, kamu minta komitmen, minta diperhatiin banget, dia memang gak kekurangannya di situ, kurang mampu untuk memberikan itu. Cuman dia semangat kok, dia punya rasa semangat untuk bisa memperbaiki hubungan ini atau
bisa bikin hubungan ini survive. Jadi ada effortnya sebenarnya gitu. Jadi ini sebenarnya saling pahamin aja satu sama lain. Kalau ngomongin soal perasaan ya, ada banyak banget yang salah paham gitu. Salah pahami mungkin karena tindakan-tindakan. Caranya dia untuk mencintai mungkin sangat berbeda sama ekspektasi kamu. Cuman balik lagi, ini kalau ngomongin soal hubungan, caranya kita untuk nerima sisi baik dan buruk gitu. Kalau kamu nggak terima sisi buruknya, cuma pengen baiknya aja, ya kalau gua nggak bisa gitu. Kamu bukan sama orang ini jadinya. Karena kita nggak bisa kurangin sisi personalnya manusia ya gitu. Kalau kita kurangin, itu bukan manusia yang kita kenal lagi gitu. Jadi harus terima whole package. Nah, dari yang aku lihat, energi the strength ini cukup kuat perasaannya dia ke kamu, desire-nya atau keinginannya untuk ke depan cukup besar juga. Aku bakalan confirm dulu dari oracle card-nya. Di sini getting to know each other. New love. Oke. Ini baru di fase yang kenalnya cuma luarnya aja, to be honest. Jadi kamu harus kenal lebih dalam lagi, butuh waktu untuk bisa kita kenal orang itu dalamnya. Jadi nggak bisa instan. Even though misalnya kamu bisa nerawang orang ini, walaupun kamu bisa nerawang orang ini ya, maksudnya bisa ngebaca orang ini, atau kamu nanya ke tarot reader orangnya kayak gimana, butuh waktu dan proses. Jadi kayak yang namanya hubungan itu harus kayak gitu, nggak boleh instan, nggak boleh cheating, nggak boleh pakai tindakan-tindakan yang instan gitu. Harus mau berproses, karena itu bagian dari cara kamu untuk berkembang juga gitu. Jadi kalau dari energi the new love, a new person has a romantic feeling, mungkin nanti ada godaan-godaan dari kamu sendiri untuk ke orang ini atau enggak ya. Cuman kalau dari new love sendiri, ini baru gitu, ini cinta yang baru tumbuh. Yang namanya baru tumbuh harusnya full of loving, masih manja-manjaan. Untuk masalah ntar dulu gitu. Jadi ada hal-hal kecil yang harusnya nggak jadi masalah, jangan dijadikan masalah. Jadi jangan diribetin, jangan diproblemin gitu. Dari energi the getting to know each other, kenalin dulu. As you reveal your innermost self to each other, your bond depends. Nah, dari diri kamu PR-nya adalah turunin gengsi. Karena kalau dari kamu gengsinya dan egonya masih besar, ya sama aja gitu. Yang tadi aku bilang, yang tadi yang ada masalah jadi ada masalah. But kalau you ask for perasaan orang ini cukup besar ya, gitu, cukup kuat perasaannya. Di sini ada the Tower, ada the Wheel of Fortune, ada the Well. Ini bisa jadi orang yang kamu manifestasikan, atau dia yang memanifestasikan kamu. Jadi kalau ada energi manifestasi, ini adalah seseorang yang kamu minta loh sama semesta. Manifesting miracles, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Kamu minta sama semesta dikasih. Jadi kamu juga harus ngikutin itu, tanggung jawab. Kamu udah minta loh ini. Kamu minta orang ini tanggung jawab. Lalu di sini manifestasi banyak-banyak. Jadi manifestasi bukan hanya seseorang secara spesifik, itu agak nggak bijak ya. Contoh misalnya kamu kenal nih, aku manifestasi A untuk dalam hidup aku, nggak mau tahu aku maunya sama si A gitu contohnya. Itu kurang bijak, karena manifestasi itu dasarnya dari kita meminta sama Tuhan harus dengan keikhlasan. Jadi Tuhan yang tahu segalanya, caranya gimana, siapanya, orangnya, itu urusan yang di atas. Jadi kita memanifestasi meminta seperti apa, kayak gimana nih, aku pengen ngerasain apa sih gitu. Aku pengen ngerasain dicintai, aku pengen ngerasain dilindungin, aku pengen ngerasa setia gimana, prioritas kayak gimana gitu. Jadi itu yang kamu bagi ke semesta, yang kamu sampaikan ke semesta, what you want to be treated. Jadi caranya kamu mau seperti apa di treat, kamu mau seperti apa disayangin, dicintain tuh kayak gimana, mau kehidupan yang seperti apa gitu. Coba itu sebarkan ke semesta, lalu it's soon to become reality. Jadi apa yang kamu minta itu bakalan jadi kenyataan. Percaya sama hatimu sendiri, guidance-nya, arahannya udah ada, percaya. Lalu di sini, let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claim, it's simply allow and give. Cinta itu dasarnya dari keikhlasan dan ketulusan, tidak pernah claiming. Claiming itu adalah kepemilikan. Manusia itu bukan sesuatu yang harus dimiliki dan diikat. Jadi love itu kayak freedom,
kayak kebebasan. Bisa jadi siapa aja, bisa jadi ngapain aja. Kamu bisa jadi seutuh-utuhnya dirimu, dirinya bisa jadi seutuh-utuhnya dirinya. Let there be closeness between you. Gak masalah nih dekat. Kamu dekat boleh, tapi tidak perlu untuk terlalu obsesif mengikat. Jadi, but always give each other space. Jadi, biarkan kalian masing-masing punya space juga untuk berkembang, gitu. Jadi, ibaratkan ya, kalau nempel terus nih, gitu, itu bukan hanya konsep cinta iya, gitu, ketemu nempel gitu. Tapi, kalau terus-terusan kamu controlling gerak-geriknya dia, kamu harus tahu kemana dia pergi setiap menit, setiap detik, itu namanya obsession. Love yang awalnya tadi datangnya dari ketulusan, terus akhirnya pengen controlling, akhirnya datang ego, akhirnya datang obsession, akhirnya datang possessive. Energi posesif yang berlebih, jatuhnya itu akan leading ke hubungan yang toxic dan hubungan yang mengikat. Kayak kamu tercekek, saling tercekek satu sama lain, akhirnya mau ngapain aja jadi bingung gitu, serba salah ngapain aja. Jadi belajar untuk let go of the control, biarin aja dia mau berkembang, ya kamu juga berkembang gitu. Di sini ada the daffodil, rebirth, renew, beginnings. New beginnings are often disguised as painful ending. Gak kelihatan. New beginnings are often disguised as painful ending. Jadi yang aku lihat, yang namanya awal mula yang indah itu mungkin awalnya bakalan kelihatan kayak sebuah akhir. Jadi bagi kamu yang ngerasa ini ada sesuatu yang harus kamu relakan, korbankan, atau ada sebuah akhir, itu bagian dari awal mula. So, aku bakalan lihat dari Lenormand-nya. Let's search for this. Aku dari sini dulu deh. Let's search for this group. Self-indulgent, focus on self-worth, time to heal, shadows work, self-appreciation. Jadi harus fokus ke diri sendiri di sini. Momennya ini fokus untuk memperbaiki diri sendiri. Harus tahu self-worth kamu. Ini waktunya buat healing, waktunya untuk menghadapi sisi tergelap diri sendiri, atau kekurangan kamu, atau sisi toksik diri sendiri. Dan belajar untuk apresiasi diri sendiri. Passion, instant chemistry, like each other, equality, and having fun. This is new love. Jadi kayak cinta yang baru tumbuh lah ibaratkan. Jadi banyak-banyak having fun, banyak-banyak senang-senang, jangan dibebani dulu. So aku bakalan lihat ke Lenormand-nya, message for you. Oh, ada 3. Di sini ada the cat, ada the roads, ada the order. Oke, coba ini banyakin disiplin. Untuk kalian pengen tahu lebih dalam lagi secara personal, bisa book reading, karena ini quick reading ya. Oke, ini passionnya cukup besar, jadi jangan sampai cepat pudar gara-gara terlalu banyak ekspektasi dan terlalu banyak kontrol atau terlalu banyak beban gitu. Kalau yang aku lihat di sini banyak disiplin. Disiplin itu dalam arti kamu pun yang tadi aku bilang harus mampu untuk berkaca dan disiplin untuk memperbaiki diri. Dan kalau yang aku lihat, saat orang ini sibuk kerja, ya udah kamu juga sibukin diri kamu. Lalu di sini ada the roads, ini ada sebuah persimpangan jalan yang sebenarnya aku ngeliatnya gini loh. Jalannya mungkin kamu tadi berkabut gini, kamu nggak tahu mesti ngapain. Well, it's time buat kamu ngerjain PR kamu gitu. Dia hadir itu buat helping kamu buat nemuin sih tujuan kamu kan mana. So, aku bakalan lihat ke outcome of the situation. The Sun sama energi The Two of Pentacles bakalan balance, dan ini adalah validasi akan banyak happiness, banyak hal positif yang bisa berdampak dari satu sama lain saat bersama, atau saat ngobrol, atau saat membuka hati satu sama lain. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.